Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Oktaviani. Saya dari Prodi Administrasi Rumah Sakit semester 2. Saya akan memaparkan materi tentang administrasi rumah sakit dari beberapa jurnal yang sudah saya kumpulkan. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir saya di semester 2 dengan mata kuliah administrasi rumah sakit. Kemudian ada outline yang akan saya bahas dalam PPT ini. Yang pertama, apa definisi rumah sakit dan definisi administrasi rumah sakit. Yang kedua, bagaimana hubungan motivasi kerja dengan kinerja karyawan administrasi di rumah sakit. Yang ketiga, bagaimana hubungan budaya organisasi dengan kepuasan kerja karyawan bagian administrasi rumah sakit. Yang keempat, bagaimana hubungan kompetensi dengan kinerja petugas administrasi rumah sakit. Yang kelima, bagaimana kualitas pelayanan administrasi jasa rawat inap pada rumah sakit umum. Yang keenam, bagaimana administrasi pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan di rumah sakit umum. Yang ketujuh, bagaimana sistem pelayanan administrasi rekam medik rawat inap di rumah sakit. Yang kedelapan, bagaimana efektivitas sistem administrasi rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, bagaimana beban kerja di unit administrasi rumah sakit Hasanuddin Damrahmana. Yang ke-10, bagaimana perilaku tenaga kesehatan dalam pelayanan administrasi rumah sakit antara harapan dan kenyataan. Kemudian saya akan menjelaskan definisi rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Kemudian ada definisi rumah sakit menurut WHO. Rumah sakit adalah bagian integral dari sebuah organisasi kesehatan yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat. Rumah sakit tidak hanya menyediakan pelayanan medis kuratif, tetapi juga memiliki peran penting dalam aspek promotif, preventif, dan rehabilitatif. Kemudian di sini ada definisi administrasi rumah sakit. Administrasi rumah sakit adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya rumah sakit untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Administrasi ini melibatkan berbagai aktivitas manajerial, termasuk manajemen sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, dan teknologi informasi. Administrasi rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memastikan proses operasional yang efisien dan penggunaan sumber daya yang optimal. Jadi, administrasi rumah sakit mencakup pengembangan dan penerapan standar operasional prosedur, manajemen risiko, dan evaluasi kinerja. Administrasi rumah sakit mencakup perencanaan jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan rumah sakit, termasuk analisis lingkungan, penentuan visi dan misi, serta pengembangan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua ada hubungan motivasi kerja dengan kinerja karyawan administrasi di rumah sakit. Motivasi merupakan daya penggerak bagi seseorang atau individu untuk melakukan kegiatan dalam memperoleh hal yang diinginkan, baik secara positif maupun negatif. Dengan adanya motivasi ini, upaya yang dilakukan untuk mendorong pegawai agar lebih aktif dalam bekerja, untuk mencapai pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kinerja pegawai menunjukkan prestasi kerjanya melalui tindakan nyata. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi kerja, kepribadian, sikap, dan perilaku. Sedangkan faktor eksternal meliputi gaya kepemimpinan atasan, hubungan antara karyawan, dan lingkungan kerja. Kemudian ada motivasi kerja adalah dorongan yang muncul dari diri seseorang, baik dari dalam maupun dari luar, untuk bekerja dengan semangat tinggi dan menggunakan kemampuan serta keterampilannya. Jadi, hubungan motivasi kerja dengan kinerja karyawan ini sangat berpengaruh sekali terhadap rumah sakit tersebut. Dan yang ketiga ada hubungan budaya organisasi dengan kepuasan kerja karyawan bagian administrasi Rumah Sakit Islam Samarinda. Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang, sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya.
Menurut Robbins dan Judge, mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Robbins dan Judge menyatakan bahwa sebuah sistem pemaknaan bersama dibentuk oleh warganya yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi lain. Sistem pemaknaan bersama merupakan seperangkat karakter kunci dari nilai-nilai organisasi. Kemudian berdasarkan hasil jurnal tentang hubungan budaya organisasi di Rumah Sakit Islam Samarinda ini menunjukkan tidak terdapat hubungan atau signifikan antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja dan tidak adanya hubungan antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pada karyawan bagian administrasi rumah sakit. Senada dengan hasil penelitian DRCO menemukan bahwa 91% partisipan menjawab bahwa kepuasan kerja pegawai dipengaruhi informasi teknologi yang digunakan dalam 12 bulan terakhir. Karena dengan informasi teknologi terbaru, pegawai akan lebih senang bekerja dan akan meningkatkan kepuasan kerja pegawai tersebut. Kemudian 73% partisipan percaya bahwa kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki pegawai tersebut. Yang ketiga, ada hubungan kompetensi dengan kinerja petugas administrasi rumah sakit. Kompetensi adalah keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Hubungan antara kompetensi dengan kinerja petugas administrasi ini dapat diketahui bahwa ada hubungan antara kompetensi dengan kinerja petugas administrasi dapat dibuktikan dengan hasil analisis behaviorat dengan uji chi-square menggunakan Fisher-Exas yang memberikan nilai P sama dengan 0,01, artinya ada hubungan antara kompetensi dengan kinerja petugas administrasi rumah sakit. Kompetensi petugas administrasi rumah sakit merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Kompetensi yang tidak baik dapat mempengaruhi kinerja dari petugas administrasi rumah sakit. Berdasarkan survei pendahuluan diketahui bahwa ada satu petugas administrasi rumah sakit yang memiliki kompetensi dan kinerja baik. Diperoleh dari hasil distribusi kompetensi kinerja karyawan rumah sakit, kompeten dengan jumlah 3 dengan presentasi 75%, tidak kompeten dengan jumlah 1 dengan presentasi 25%, kompetensi yang kompeten dan baik akan berdampak pada pekerjaan seseorang. Kemudian ada kualitas pelayanan administrasi jasa rawat inap pada Rumah Sakit Umum Kota Bogor. Rumah Sakit Umum Daerah Pasir Pengaraian Kota Bogor sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan harus selalu memperhatikan dan memberikan pelayanan terbaik bagi pasiennya. Dalam kualitas pelayanan yang sangat berperan penting demi kelangsungan hidup, suatu perusahaan adalah sumber daya manusia yang terlibat langsung. Memahami kebutuhan dan keinginan pasien adalah hal penting yang mempengaruhi kepuasan pasien. Pasien yang puas merupakan aset yang sangat berharga karena apabila pasien puas, mereka akan terus melakukan pemakaian terhadap jasa pilihannya. Tetapi jika pasien merasa tidak puas, mereka akan memberitahukan 2 kali lebih hebat kepada orang lain dengan pengalaman buruknya. Untuk menciptakan kepuasan pasien, suatu rumah sakit harus menciptakan dan mengelola suatu sistem untuk memperoleh pasien yang lebih banyak dan kemampuan untuk mempertahankan pasiennya. Namun, upaya untuk perbaikan atau kesempurnaan kepuasan dapat dilakukan dengan berbagai strategi untuk dapat memberikan kepuasan pasien. Kemudian ada administrasi pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Jakarta. Dalam pelayanan pendaftaran di rumah sakit sering ditemukan masalah yaitu kekurangan dalam penginputan data pasien. Kekurangan dalam menginput data pasien dapat disebabkan karena ruang pendaftaran masih belum memadai dan pendidikan masih belum sesuai dengan kualifikasi tenaga kesehatan. Kekurangan dalam penginputan data pasien mengakibatkan pasien baru dan pasien lama tercampur. Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan di bagian pendaftaran rawat jalan dikatakan tidak efektif dan efisien dalam memenuhi kepuasan pasien. Ketidakpuasannya pasien yang sering terjadi adalah sikap dan perilaku petugas terhadap pelayanan. Yang biasa terjadi itu pelayanan dokter dan perawat tidak sesuai dengan jam yang sudah ditentukan dokter yang sulit ditemui.
dan dokter yang kurang komunikatif dan informatif dalam memberikan pelayanan terhadap pasien, kemudian lamanya proses masuk rawat, serta aspek pelayanan. Dengan demikian, rumah sakit dituntut lebih memperhatikan gambaran pelayanan pendaftaran pasien di unit rawat jalan agar sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan. Jika pelayanan pendaftaran pasien tidak dilakukan secara optimal, akan terjadinya antrian panjang yang menyebabkan pasien akan menunggu terlalu lama dan persepsi pasien terhadap pelayanan yang diberikan kurang puas. Antrian terjadi pada umumnya ketika sedang menunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jika terjadi antrian yang panjang, maka akan menimbulkan waktu tunggu yang lama sehingga dapat mempengaruhi kepuasan pada pasien. Kemudian ada sistem pelayanan administrasi rekam medik rawat inap di rumah sakit. Sistem pelayanan administrasi rekam medik rawat inap di rumah sakit melibatkan beberapa aktivitas penting yang mencakup menerima, mengolah, menyimpan, menyajikan informasi, dan merawat atau memelihara data rekam medik pasien. Menerima data rekam medik pasien, aktivitas ini dilakukan di ruang rawat inap dan merupakan langkah awal dalam pelayanan di rumah sakit. Proses dimulai dengan menerima data pasien berupa hasil diagnosa dokter yang menunjukkan bahwa pasien tersebut memerlukan perawatan inap. Mengolah data rekam medik pasien, kegiatan ini melibatkan proses pengolahan data rekam medis pasien rawat jalan yang telah didiagnosa oleh dokter untuk mendapatkan perawatan intensif di ruang rawat inap. Data rekam medik yang telah dicatat oleh petugas rawat inap bertujuan untuk mendukung administrasi yang tertib dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan pasien di rumah sakit. Sistem pelayanan administrasi rekam medik rawat inap di rumah sakit ini melibatkan serangkaian aktivitas yang penting untuk memastikan kelancaran pelayanan kesehatan pasien dan efisiensi operasional rumah sakit. Kemudian ada efektivitas sistem administrasi rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit harus menjaga keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan, dan sumber daya manusia karena risiko dari tindakan medis bisa berdampak pada keselamatan pasien dan menimbulkan kecelakaan kerja serta penyakit terkait pekerjaan. Data dari Komite Nasional Keselamatan Pasien menunjukkan adanya peningkatan insiden keselamatan pasien yang dilaporkan dari rumah sakit pada periode 2015 hingga 2019. Ministry of Health of the Republic of Indonesia 2020. Sistem Informasi Kesehatan atau SIK merupakan sistem krusial yang membantu organisasi dan stakeholders layanan kesehatan dalam mengintegrasikan informasi yang tersebar dan meningkatkan efisiensi proses kesehatan. SIK menghubungkan beragam fungsi dan departemen kesehatan di seluruh area layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sistem informasi kesehatan ini mengalami perubahan besar seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial teknis, dan teknologi. Perubahan ini memengaruhi kemampuan untuk memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Kemudian sistem administrasi rumah sakit memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Beberapa peran utamanya meliputi yang pertama ada pengolahan data. Pengolahan data ini merupakan sistem administrasi rumah sakit membantu dalam pengelolaan data yang kompleks, termasuk data medis pasien dan administrasi rumah sakit. Dengan bantuan sistem informasi manajemen rumah sakit SIM-RS, data dapat diproses dengan cepat, akurat, dan terintegrasi, mengurangi risiko redundansi data, informasi tidak terupdate, dan kesalahan manusia. Kemudian yang kedua ada peningkatan efisiensi. Efisiensi ini mengimplementasikan sistem administrasi rumah sakit dapat meningkatkan produktivitas, kinerja, dan efektivitas pekerjaan staf medis. Persepsi manfaat dari efisiensi sistem informasi rumah sakit ini dapat memberikan keyakinan subjektif kepada pengguna terhadap peningkatan kinerja mereka di fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga ada dukungan keputusan. Sistem administrasi rumah sakit juga membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data, perawatan berpusat pada pasien, dan perencanaan strategis.
Hal ini memungkinkan manajemen rumah sakit untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sistem administrasi rumah sakit berperan sebagai tulang punggung dalam operasional rumah sakit, memastikan pengelolaan data yang efisien, peningkatan produktivitas, dan dukungan keputusan yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Kemudian ada beban kerja di unit administrasi rumah sakit Hasanuddin dan Brahmana. Pelayanan yang diberikan rumah sakit berbeda dengan pelayanan yang ada di organisasi lainnya karena rumah sakit memberikan pelayanan berupa jasa sehingga rumah sakit harus mengetahui beban kerja yang dialami setiap pegawai yang berinteraksi langsung dengan pasien karena setiap pasien memiliki sifat dan kemauan yang berbeda-beda. Kejadian dialami oleh SDM yang banyak dihadapi dalam sebuah rumah sakit yaitu stres kerja akibat beban kerja yang berlebihan sehingga akan menyebabkan SDM meninggalkan pekerjaannya. Beban kerja adalah salah satu unsur yang harus diperhatikan demi meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja yang lebih baik. Apabila beban kerja yang ditanggung oleh SDM di suatu organisasi tinggi, maka akan berdampak buruk pada produktivitas kerja organisasi tersebut. Beban kerja yang tinggi akan mengakibatkan berkurangnya kepuasan dalam kerja. Beban kerja yang tinggi juga dapat menyebabkan berkurangnya waktu yang bisa dipakai oleh pegawai dalam meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Beban kerja tinggi juga menyebabkan berkurangnya waktu yang dipakai pegawai dalam mendapatkan informasi terkini, baik mengenai perkembangan teknologi, perkembangan teori, dan metode terbaru dalam keilmuannya. Pegawai lebih puas ketika mereka diberikan beban kerja yang rendah, kepuasan kerja yang lebih rendah ditemukan pada beban kerja yang lebih tinggi. Kemudian ada perilaku tenaga kesehatan dalam pelayanan administrasi rumah sakit antara harapan dan kenyataan. Perilaku manusia dalam dunia kesehatan, khususnya tenaga keperawatan atau pelayanan administrasi kesehatan, merupakan respon dari stimulus terhadap perilaku yang diterimanya pada pasien. Perilaku diartikan sebagai suatu aksi reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku baru terjadi apabila sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan faktor-faktor yang membedakan respon terhadap stimulus disebut determinan perilaku. Harapan masyarakat menginginkan tenaga kesehatan termasuk petugas administrasi rumah sakit memiliki sikap baik, murah senyum, sabar, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Masyarakat mengharapkan tenaga kesehatan memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi penyakit pasien dan mampu memberikan asupan yang berkualitas. Kenyataan yang ditemui terdapat keluhan dari pasien terkait pelayanan kesehatan yang kurang ramah, kurang tanggap, dan kurang kompeten. Beberapa rumah sakit belum dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang ideal. Tingkat pendidikan dan pengetahuan petugas kesehatan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Semakin tinggi pendidikan dan pengetahuan, petugas kesehatan akan lebih cepat tanggap terhadap kebutuhan pasien. Terdapat perbedaan antara harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang ideal dengan kenyataan yang ditemui dalam praktik. Kemudian yang terakhir ada analisis sistem antrian pelayanan administrasi pasien rawat jalan pada Rumah Sakit Padmalalita Muntilan. Sistem antrian adalah kedatangan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan, menunggu untuk dilayani jika fasilitas pelayanan masih sibuk, mendapatkan pelayanan dan kemudian meninggalkan sistem setelah dilayani. Pada umumnya, pasien antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda di mana teori antrian dan stimulasi sering diterapkan secara luas. Sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda di mana teori antrian dan stimulus sering diterapkan secara luas. Jenis layanan kesehatan sangat sulit untuk ditentukan trafiknya, karena tidak diketahui kapan orang akan sakit atau membutuhkan layanan kesehatan. Hal ini tentu sangat mempengaruhi lamanya antrian pada pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dengan variasi kedatangan pasien pada layanan,
tentu akan mempengaruhi kinerja dan efisiensi dari petugas medis atau tenaga kerja yang ada, dan berpengaruh terhadap kepuasan dan kenyamanan pasien. Kedatangan pasien terbanyak biasanya terlihat pada hari Senin, di mana rata-rata pasien datang tertinggi pada jam 9 hingga 11 siang, di mana rata-rata waktu yang dihabiskan pasien untuk menunggu dalam antrian terpanjang yang diperlukan pasien dalam antrian adalah 0,061 menit dan waktu terpendek adalah 0,0009 menit yang terjadi pada jam 11 hingga 12 siang. Waktu terpanjang yang diperlukan dalam sistem adalah 1,111 menit yang terjadi pada jam 9 hingga jam 10 dan jam 10 hingga jam 11 siang. Dan waktu terpendek adalah 0,059 menit yang terjadi pada jam 11 hingga jam 12 siang. Jika dilakukan penambahan satu server menjadi 2 server, waktu tunggu pasien dalam antrian berkurang. Waktu tunggu dalam antrian paling lama untuk satu server yaitu 0,061 menit per pasien. Jika menggunakan 2 server, waktu tunggu berkurang menjadi 0,004 menit per pasien. Kesimpulan dari materi yang saya bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ada administrasi rumah sakit adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya rumah sakit untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Administrasi ini melibatkan berbagai aktivitas manajerial termasuk manajemen sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, dan teknologi informasi. Yang kedua ada motivasi kerja adalah dorongan yang muncul dari diri seseorang baik dari dalam maupun dari luar untuk bekerja dengan semangat tinggi dan menggunakan kemampuan dan keterampilannya. Yang ketiga, kepuasan kerja merupakan respon efektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang, sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. Hubungan antara kompetensi dengan kinerja petugas administrasi rumah sakit dapat diketahui bahwa ada hubungan antara kompetensi dengan kinerja petugas administrasi rumah sakit ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis behaviorat dengan uji chi-square menggunakan Fisher-Exact yang memberikan nilai tentang adanya hubungan antara kompetensi dengan kinerja dengan administrasi rumah sakit. Dan yang keempat, kesimpulannya, memahami kebutuhan dan keinginan pasien adalah hal penting yang mempengaruhi kepuasan pasien. Pasien yang puas merupakan aset yang berharga karena apabila pasien puas, mereka akan terus melakukan pemakaian terhadap jasa pilihannya. Tetapi jika pasien merasa tidak puas, mereka akan memberitahukan 2 kali lebih hebat kepada orang lain tentang pengalaman buruknya. Untuk menciptakan kepuasan pasien, suatu rumah sakit harus menciptakan dan mengelola suatu sistem untuk memperoleh pasien yang lebih banyak dan kemampuan untuk mempertahankan pasiennya. Sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih. Saya harapkan bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.